Pernah nggak setelah makan malam yang enak, perut kenyang, mata mulai terasa berat, lalu kamu langsung rebahan dan ketiduran? Rasanya nikmat kan? Tapi hati-hati, banyak yang bilang tidur setelah makan bisa memicu berbagai penyakit, mulai dari asam lambung naik, obesitas, sampai gangguan jantung. Tapi, apakah benar seseram itu? Atau ini hanya mitos yang diwariskan turun-temurun? Hari ini saya, Dr. Sinta, akan mengajak kamu untuk membongkar fakta medis di balik kebiasaan tidur setelah makan. Jadi jangan kemana-mana karena pengetahuan ini bisa jadi penyelamat kesehatanmu. Mitos atau fakta? Tidur setelah makan sama dengan penyakit datang. Apakah benar kalau kita langsung tidur setelah makan itu bisa mendatangkan penyakit? Atau ini hanya mitos yang diturunkan dari orang tua kita sejak dulu? Yuk kita bahas tuntas dari sudut pandang medis supaya tidak ada lagi kebingungan. Segmen pertama, awal penjelasan kenapa topik ini penting. Banyak orang, terutama di budaya kita, sering mendengar nasihat, "Nak, habis makan jangan langsung tidur, nanti sakit perut, nanti gemuk, nanti kena penyakit." Kalimat ini sudah jadi semacam hukum tidak tertulis. Tapi apakah benar seseram itu? Sebenarnya tubuh kita punya mekanisme alami yang disebut pencernaan. Begitu makanan masuk, lambung akan memecahnya, lalu usus menyerap zat gizinya. Nah, proses ini memang butuh waktu. Dan posisi tubuh kita saat itu ternyata punya pengaruh besar. Segmen 2, apa yang terjadi kalau tidur setelah makan? Kalau kita langsung tidur setelah makan, ada beberapa hal yang bisa terjadi. 1. Refluks asam lambung atau GERD. Posisi tidur membuat gravitasi tidak membantu makanan turun dengan baik, sehingga asam lambung bisa naik ke kerongkongan. Inilah yang bikin rasa panas di dada atau tenggorokan. Kedua, gangguan pencernaan. Karena sistem pencernaan sedang bekerja keras, tidur dalam keadaan perut penuh bisa membuat kita merasa tidak nyaman, perut kembung, bahkan mual. Ketiga, kualitas tidur menurun. Banyak orang mengira tidur habis makan bikin tidur lebih nyenyak. Faktanya, malah sering terbangun karena perut tidak nyaman. Segmen 3, benarkah bisa bikin penyakit? Nah, pertanyaan yang lebih serius, apakah tidur setelah makan benar-benar mendatangkan penyakit berbahaya? Dari penelitian medis, tidur setelah makan tidak langsung menyebabkan penyakit seperti kanker, diabetes, atau stroke. Tapi kalau kebiasaan ini dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang, risiko memang ada. Obesitas, karena metabolisme tubuh lebih lambat saat tidur. Kalori dari makanan lebih mudah disimpan sebagai lemak. Diabetes tipe 2, obesitas yang berlangsung lama bisa meningkatkan risiko gangguan gula darah. Penyakit jantung, beberapa studi menumbuhkan kaitan antara kebiasaan makan malam larut plus langsung tidur dengan peningkatan risiko hipertensi dan gangguan jantung. Jadi benar, bukan sekedar mitos kosong, ada dasarnya secara ilmiah, walaupun prosesnya tidak instan. Segmen 4, penjelasan dari sisi sains. Ketika kita makan, terutama makanan tinggi karbohidrat dan lemak, tubuh membutuhkan waktu 2-3 jam untuk mencerna dengan baik. Jika kita berbaring, asam lambung yang seharusnya tetap di perut bisa bocor ke atas. Itulah kenapa dokter sering menyarankan. 1. Tunggu minimal 2 jam setelah makan besar sebelum tidur. Pilih makanan ringan di malam hari. Hindari gorengan, makanan pedas, atau minuman berkafein sebelum tidur. Segmen 5, mitos yang sering salah kaprah. Ada beberapa mitos tambahan yang sering melekat pada kebiasaan tidur setelah makan. 1. Tidur setelah makan bikin usus buntu. Salah, usus buntu tidak ada hubungannya dengan posisi tidur setelah makan. Penyebab usus buntu adalah peradangan akibat sumbatan, bukan soal langsung tidur habis makan. Kedua, tidur habis makan bikin cepet tua. Salah, belum ada bukti medis. Yang ada, tidur setelah makan bisa bikin tubuh terasa lelah dan berat sehingga orang salah kaprah mengaitkannya dengan penuaan. Ketiga, kalau tidur habis makan, makanan langsung berubah jadi lemak. Sebagian benar, sebagian salah. Metabolisme tetap berjalan saat tidur,
tapi memang pembakaran energi lebih sedikit dibanding saat kita aktif. Jadi kalau sering makan berat lalu langsung tidur, risiko kelebihan kalori memang lebih tinggi. Segmen 6. Fakta medis yang perlu ditekankan. Tidur setelah makan tidak langsung bikin penyakit, tapi bisa meningkatkan risiko bila jadi kebiasaan. Bukan tidur setelah makan yang salah, tapi pola hidup yang tidak seimbang. Misalnya makan malam terlalu banyak, kurang olahraga, lalu langsung rebahan. Setiap orang berbeda. Ada yang bisa tidur habis makan tanpa masalah, ada yang mudah kena refluks. Jadi penting untuk mengenali tubuh masing-masing. Segmen 7. Tips aman dari Dokter Sinta. Agar kita tetap bisa menjaga kesehatan, usahakan makan malam maksimal jam 7-8 malam. Berikan jeda 2-3 jam sebelum tidur. Kalau lapar menjelang tidur, pilih snack ringan seperti buah atau segelas minum susu hangat. Hindari kopi, teh pekat, minuman bersoda, atau makanan pedas sebelum tidur. Jangan langsung rebahan setelah makan. Coba berjalan ringan di dalam rumah selama 10-15 menit. Segmen 8. Dampak jangka pendek versus jangka panjang. Kalau kita tidur setelah makan, ada 2 efek yang bisa kita bedakan. Yang pertama, dampak jangka pendek, perut terasa penuh dan begah, nafas jadi sedikit sesak terutama pada orang dengan riwayat asam lambung. Tidur sering terganggu karena tubuh tidak nyaman. Yang kedua, dampak jangka panjang, risiko refluks kronis yang bisa menyebabkan luka pada kerongkongan. Berat badan naik perlahan tanpa kita sadari. Gangguan metabolisme seperti kadar gula darah yang tidak stabil. Segmen 9. Tidur siang setelah makan, apakah sama bahayanya? Banyak yang bertanya kalau tidur siang setelah makan apakah sama bahayanya? Jawabannya sedikit berbeda. Tidur siang umumnya lebih singkat, sekitar 15-30 menit dan tidak selalu mengganggu metabolisme. Namun jika langsung tidur siang dalam posisi rebah penuh setelah makan besar, risiko refluks dan rasa tidak nyaman tetap ada. Lebih baik lakukan power nap dalam posisi setengah duduk atau berbaring miring dengan kepala agak ditinggikan. Segmen 10. Fakta menarik dari penelitian dunia. Ada penelitian dari Jepang yang menunjukkan bahwa orang yang rutin tidur kurang dari 1 jam setelah makan malam punya risiko lebih tinggi mengalami stroke dibanding yang memberi jeda 2-3 jam. Sedangkan di Eropa, ada studi tentang kebiasaan siesta di negara-negara Mediterania. Orang di sana memang sering tidur sebentar setelah makan siang, tapi makanan mereka relatif lebih sehat. Banyak sayur, minyak zaitun, dan porsi lebih kecil. Itulah mengapa efek buruknya tidak sebesar kalau kita makan makanan berat lalu tidur lama. Segmen 11. Faktor yang memperburuk efek tidur setelah makan. Tidak semua orang akan merasakan efek yang sama. Ada beberapa kondisi yang membuat dampaknya lebih parah. 1. Orang dengan obesitas. Lemak di perut bisa menekan lambung, membuat refluks lebih sering terjadi. Kedua, penderita GERD atau asam lambung. Sudah jelas lebih sensitif kalau langsung rebahan setelah makan. Ketiga, orang yang suka makan pedas atau berlemak tinggi di malam hari. Kedua jenis makanan ini memperlama kerja lambung. Keempat, perokok dan peminum alkohol. Kombinasi dengan tidur setelah makan memperbesar risiko masalah pencernaan. Segmen 12. Pola makan malam yang ideal. Kalau memang sulit menghindari makan malam, kita bisa lakukan modifikasi. 1. Porsi lebih kecil, misalnya setengah porsi makan siang. Fokus pada protein ringan seperti ikan, ayam tanpa kulit, atau tahu tempe. Tambahkan selat dari sayur atau buah. Kurangi karbohidrat sederhana seperti nasi putih terlalu banyak atau mie instan di malam hari. Dengan cara ini, walaupun kita tertidur tidak lama setelah makan, beban pencernaan akan lebih ringan. Segmen 13. Hubungan dengan kualitas tidur. Banyak orang menganggap tidur setelah makan bikin pules. Padahal kualitas tidur bisa lebih buruk. Kenapa? Sistem pencernaan masih sibuk, jadi otak tidak bisa masuk ke fase tidur nyenyak atau deep sleep. Akibatnya, walau durasi tidur panjang, bangun tidur tetap terasa lelah dan bahkan ada yang mengalami mimpi buruk atau gelisah karena aktivitas pencernaan yang tinggi saat tidur. Segmen 14.
Perspektif gaya hidup modern. Di zaman sekarang banyak orang makan malam larut karena pulang kerja. Akhirnya jam makan bergeser ke jam 9 atau bahkan jam 10 malam. Nah, disinilah kebiasaan langsung tidur setelah makan sering muncul. Cara mengakalinya, jika terpaksa makan malam larut, pilih makanan ringan bukan makan besar. Bisa juga minum air putih hangat untuk membantu rasa kenyang. Jangan lupa, jalan kaki singkat 10 menit jauh lebih baik daripada langsung rebahan. Segmen 15. Posisi tidur setelah makan yang lebih aman. Kalau memang sulit menghindari tidur setelah makan, ada beberapa posisi yang bisa membantu mengurangi risiko. 1. Miring ke kiri. Posisi ini membantu gravitasi agar isi lambung tidak mudah naik ke kerongkongan. Ini posisi yang sering direkomendasikan untuk penderita GERD. 2. Bantal agak tinggi.